crack it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku siswa kelas 10 tahun pelajaran 2020-2021. Mudah-mudahan pada kegiatan MPLS di hari kedua ini kalian masih mengikuti kegiatan secara daring ini dengan penuh semangat. Perkenalkan, nama Ibu Laili Anggraini, biasa dipanggil Ibu Laili. Ibu sebagai guru BK di SMK Negeri 2 Bondowoso. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi tentang tata krama. Ya, tentunya kalian sudah tidak asing lagi dengan yang dimaksud tata krama. Ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, tata krama merupakan norma yang mengatur sikap sopan dan santun yang telah disepakati oleh masyarakat. Di antaranya berupa perilaku, tingkah laku, dalam keseharian kita yang tentunya di sini baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara sosial di lingkungan masyarakat. Ya, kali ini yang akan kita bahas adalah etika berkomunikasi secara virtual dan verbal. Ya, yang pertama adalah komunikasi virtual. Ya, tentunya kalian di sini harus paham apa yang dimaksud dengan komunikasi virtual dan juga verbal. Komunikasi virtual merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan menggunakan ruang maya atau cyberspace, alam maya yang bersifat interaktif. Kemudian komunikasi verbal merupakan proses penyampaian dan penerimaan pesan menggunakan lisan ataupun langsung. Jadi jenis komunikasi ini yang akan kita bahas tadi ada dua dari pengertiannya. Kemudian apa saja komunikasi virtual itu dan apa saja komunikasi verbal. Nah, komunikasi virtual khususnya di era pandemi COVID-19 ini tentunya banyak kegiatan yang mengharuskan kita menggunakan komunikasi secara virtual karena kita harus menghindari kerumunan, menghindari bertemu langsung, menjaga jarak atau physical distancing. Nah, sehingga komunikasi secara virtual dinilai sangat-sangat sekali efektif. Nah, apa saja yang sering digunakan media-media yang sering digunakan oleh halayak ramai ya, khususnya di era pandemi ini. Nah, tentunya kalian tidak asing lagi dengan berbagai media yang digunakan ketika kalian berkomunikasi secara virtual. Nah, contohnya komunikasi media yang digunakan adalah Facebook, kemudian WhatsApp, kemudian juga Instagram, dan masih banyak media-media lainnya, fitur-fitur yang mendukung untuk kita berkomunikasi secara virtual. Nah, kemudian secara verbal, komunikasi yang dilakukan secara langsung. Nah, contohnya ketika kita sedang berkomunikasi dengan orang tua kita, kemudian dengan teman kita, ataupun orang-orang yang ada di lingkungan kita. Nah, kita akan membahas etika komunikasi secara virtual. Nah, tentunya bukan berarti ketika kita berkomunikasi melalui alam maya atau cyberspace, kita tidak memperhatikan etika-etika yang harus kita jaga. Nah, kita tidak bisa dengan bebas begitu saja mengeksplorasikan atau dengan leluasa kita menggunakan cyberspace tadi untuk berkomunikasi tanpa memperhatikan etika, sopan, dan santun. Nah, sehingga yang akan kita bahas kali ini adalah etika komunikasi virtual. Nah, yang pertama, selalu ingat tulisan adalah perwakilan dari kita. Nah, sebenarnya bukan hanya tulisan saja yang merupakan perwakilan dari kita, tapi konten-konten lainnya berupa gambar, video, itu merupakan perwakilan dari kita. Artinya, apa yang kita tulis, apa yang kita bagikan, itu merupakan gambaran kondisi kita saat ini. Jangan beranggapan bahwa, oh, kita tidak bertemu dengan orang lain, kita kan berkomunikasi secara maya, tapi orang pasti akan berspekulasi atau mereka pasti akan berasumsi terhadap kita dengan apa yang kita bagikan di alam maya. Nah, yang kedua, mengendalikan emosi.
Nah, ketika kita menggunakan cyberspace untuk berkomunikasi, jangan sampai kita berapi-api, kemudian juga tidak mengontrol. Bukan berarti kita membagikan semua kegiatan kita yang ada di kehidupan nyata ke sosial media. Jadi kalian harus menerapkan konsep think atau berpikir. Nah, artinya sebelum kalian meng-share sesuatu untuk dibagikan ke sosial media, kalian harus berpikir apakah ini baik atau tidak, apakah ini pantas atau tidak, sehingga kalian tidak dengan mudah membagikan sesuatu ke media sosial. Nah, tentunya di sini mengendalikan emosi, artinya tidak mudah terpancing ketika kita mendapatkan komen-komen yang kurang nyaman. Nah, mungkin juga ada orang lain mengomentari story kita, status kita. Nah, itulah yang perlu menjadi konsep think tadi. Kita berpikir, oh ternyata ketika saya itu meng-share sesuatu seperti ini, ternyata mungkin bisa jadi asumsi orang lain atau pendapat orang lain terhadap kita itu bisa negatif. Nah, selanjutnya adalah menggunakan kesantunan. Nah, ketika kita berkomunikasi secara virtual, meskipun kita tidak berhadapan secara langsung dengan orang yang kita ajak komunikasi, tetapi meskipun kita berada di alam maya, semua orang harus beranggapan bahwa semua orang bisa melihat apa yang kita bagikan. Semua orang bisa berasumsi terhadap apa yang kita bagikan. Sehingga wujudkan etika berkomunikasi secara virtual dengan santun, sopan, dengan kata-kata dan tata bahasa yang sopan dan santun. Kemudian yang keempat, menggunakan tulisan dan bahasa yang jelas. Nah, banyak sekali bahasa-bahasa gaul yang ada di alam maya. Contohnya bahasa-bahasa WhatsApp, kemudian bahasa Instagram, atau juga mungkin kita sering kali menggunakan bahasa-bahasa gaul. Tapi jangan lupa anak-anak, khususnya siswa kelas 10, bahwa kalian juga mempunyai komunitas ya. Contohnya, artinya di sini ada grup WhatsApp kelas. Nah, mungkin itu yang perlu menjadi perhatian bagi kalian. Nah, banyak sekali guru-guru saat ini, bukan hanya di kalangan SMK tapi SD, SMP, mengeluh dengan adanya etika mereka ketika mereka ada di alam maya. Dan seringkali apa yang dilakukan di alam maya itu terbawa di kehidupan nyata. Contohnya, mungkin bahasa-bahasa kalian di WA itu seringkali dengan teman asik, dengan menggunakan bahasa-bahasa singkatan, kemudian ketika dengan gurunya pun terbawa. Akhirnya gurunya mungkin belum paham. Banyak orang-orang yang sudah senior belum paham dengan bahasa-bahasa gaul seperti itu. Nah, sehingga ketika kalian membuat sebuah membagikan atau berkomunikasi secara virtual, harus memperhatikan penggunaan bahasa, tulisan, di mana tempat kalian berkomunikasi atau kepada siapa kalian berkomunikasi, itu perlu diperhatikan. Ya, ketika kita berbicara dengan guru, maka kesantunan pun harus dijaga. Jangan menggunakan tulisan-tulisan yang tidak bisa dipahami. Ya, selanjutnya adalah menghargai privasi orang lain. Nah, seringkali anak-anak banyak sekali di sosial media itu kasus-kasus yang terbawa ke ranah hukum. Contohnya adalah kegiatan prank, seperti yang baru-baru ya terjadi, itu adalah prank sembako sampah. Ya, mungkin kalian sudah tahu, itu dilakukan oleh remaja. Nah, perbuatan seperti itu mungkin dianggap, oh ini kan hanya di alam maya, cyberspace, kemudian dibagikan, itu kan melalui akun YouTube. Nah, itu termasuk orang ya, mungkin kalau si pengeprank merasa tidak masalah melakukan sebuah seperti itu, karena dia punya tujuan agar akun YouTube-nya pun juga semakin banyak viewersnya atau mungkin subscribe-nya seperti itu. Tetapi bagi orang yang mengalami korban prank tersebut, bisa jadi orang tersebut merasa terhina, merasa orang tersebut melakukan pencemaran nama baik terhadap si korban. Nah, hal itu anak-anak jangan sampai
kalian menjadi remaja-remaja yang menggunakan komunikasi secara virtual seperti itu. Nah, contohnya juga mungkin kalian ingin ingin bercanda di sosial media, di grup WhatsApp. Kalian mengambil foto teman kalian, kemudian kalian edit, rambutnya dijadikan gondrong, dikasih jenggot, kemudian kalian share ke status WA atau di Facebook, di Instagram, kemudian kalian jadikan bahan lelucon. Nah, itu pun juga termasuk kurang santun, tidak baik. Nah, sehingga orang bisa merasa terhina dari apa yang dilakukan di sosial media. Jadi hati-hati kepada anak-anakku, menggunakan sosial media harus bijaksana ya. Nah, yang keenam adalah tidak memancing perselisihan. Nah, seperti kaitannya dengan yang Ibu bahas nomor 5 tadi, menghargai privasi orang lain. Nah, tentunya seringkali bersinggungan dengan perselisihan. Nah, banyak sekali orang-orang itu marah-marah di sosial media, mengumpat, kemudian juga ada sindir menyindir. Nah, itulah yang justru menimbulkan perselisihan, sehingga kalian dalam berkomunikasi secara virtual harus komunikasi yang sehat. Jangan digunakan untuk ngomongin orang, untuk gibah ya istilahnya, bergosip. Kemudian juga jangan sampai digunakan untuk hal-hal yang membawa emosi. Nah, selanjutnya adalah yang terakhir, bijaksana dalam menggunakan media. Ya, dari semua yang Ibu bahas, dari nomor 1 sampai nomor 6, intinya ada pada poin ke-7, yaitu bijaksana. Artinya di sini kalian harus berpikir, kira-kira kalau saya melakukan seperti ini, atau meng-share video seperti ini, gambar seperti ini, menulis seperti ini di sosial media, kira-kira dampaknya buruk atau tidak bagi saya. Sehingga harapan Ibu, kalian menjadi remaja-remaja yang santun dalam berkomunikasi secara virtual dan juga bijaksana, bisa memilih dan memilah, bisa menilai mana yang baik dan mana yang tidak untuk dibagikan di sosial media. Jangan sampai mengundang perselisihan, terjadinya bullying atau penghinaan, kemudian juga intimidasi kepada sesama teman, kepada orang lain, ataupun kepada orang yang lebih tua, orang yang lebih muda, semuanya. Ya, intinya kalian harus bijaksana dalam menggunakan sosial media ataupun berkomunikasi secara virtual, meskipun kita tidak berhadapan secara langsung, tetapi harus menerapkan etika-etika yang baik. Selanjutnya adalah etika komunikasi secara verbal. Nah, di sini anak-anak karena mungkin kecanggihan iptek itu membuat kita terkadang terbawa arus. Artinya kita terlalu asik dengan cyberspace atau alam maya, sehingga terbawa ketika kita berkomunikasi secara verbal dengan orang lain. Nah, perlu kalian perhatikan ada beberapa etika yang akan kita bahas. Yang pertama adalah melihat lawan bicara. Nah, di sini tentunya ini sangat penting karena banyak kejadian-kejadian saat ini ketika kita berbicara, kita juga kita berdekatan, tetapi hanya raga saja yang berdekatan, tetapi pikiran kita, kemudian dari kita berbicara itu kadang tidak nyambung. Karena apa? Ketika ada lawan bicara yang mengajak kita berkomunikasi, seringkali kita sibuk dengan aktivitas kita. Contohnya, sibuk dengan gadget, sibuk dengan aktivitas lain. Nah, alangkah baiknya etika komunikasi secara verbal yang baik itu kita harus ada kontak dengan lawan bicara kita. Jadi kita harus melihat lawan bicara kita, memperhatikan dengan baik. Jangan sampai kita acuh ataupun cuek, tidak peduli. Ya, selanjutnya adalah ramah dan sopan. Nah, tentunya bukan hanya di cyberspace tadi kita harus menerapkan ramah dan sopan, apalagi ketika kita berkomunikasi secara langsung, bahasa tubuh kita, kemudian tutur bahasa kita, tutur kata kita, bahasa yang digunakan itu sangat berpengaruh terhadap penilaian orang lain ketika kita berkomunikasi secara langsung. Nah, yang ketiga, menjadi pendengar yang baik. Nah, artinya ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, tentu harapan kita orang bisa menjadi pendengar yang baik. Nah, sama halnya dengan kita,
ketika ada orang lain yang berbicara dengan kita, maka kita harus bisa memposisikan diri kita menjadi pendengar yang baik. Jadi orang tidak merasa diacuhkan. Jadi ketika berbicara itu kita harus menyimak dengan baik. Gitu. Nah, selanjutnya adalah tidak memonopoli pembicaraan. Artinya ketika kita sedang berdiskusi atau sedang berkomunikasi, jangan sampai pembicaraan itu hanya fokus kepada kita saja. Jadi berikan orang lain mungkin ingin memberikan saran atau pendapatnya. Jadi tidak mendominan kita saja yang menjadi pembicara, tapi juga kita bisa memposisikan kita menjadi pendengar. Nah, selanjutnya menjaga intonasi. Artinya intonasi ini bisa merubah makna. Ketika kalian berbicara dengan intonasi yang keras, nada tinggi, itu bisa berupa perintah. Tetapi dengan kalimat yang sama, tetapi dengan nada yang lembut, intonasi yang rendah, itu bisa menjadi sebuah entah itu ajakan atau mungkin kita berkomunikasi secara santai, seperti itu. Jadi contohnya mungkin ayo keluar, dengan ayo keluar. Nah, itu perintah atau ajakan. Nah, seperti itu. Nah, jadi intonasi itu sangat penting. Nah, selanjutnya adalah tidak menyinggung pihak lain. Jadi, kalau di cyberspace kita seringkali ibu temui banyak sekali sosial media digunakan untuk menyinggung pihak lain, nyindir-menyindir. Nah, sama halnya ketika kalian berkomunikasi secara langsung pun banyak orang yang justru secara langsung menyaksikan bahwa dirinya disindir, bahwa dirinya diumpamakan sebagai sesuatu hal. Nah, ini sangat berisiko sekali ya. Jadi harapannya ketika kita berkomunikasi harus sehat, apa yang kita bahas jangan sampai menyinggung pihak lain. Nah, selanjutnya adalah penggunaan bahasa yang jelas dan mudah dipahami oleh lawan bicara. Nah, kecepatan berbicara, kemudian juga penggunaan bahasa yang jelas, mudah dipahami lawan bicara itu sangat penting sekali. Jangan menggunakan bahasa-bahasa sosial media dibawa ke secara langsung. Ya, mungkin ketika kalian berbicara dengan orang tua kalian menggunakan bahasa gaul, by the way, ya, atau on the way. Mereka kan tidak akan paham. Ya, jadi gunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami, kemudian juga yang santun. Jadi kalau kita berbicara dengan lawan bicara kita, gunakan bahasa-bahasa yang baik, yang sesuai dengan kaidah bahasa. Ya, nah dari etika komunikasi secara virtual dan verbal, intinya anak-anak dalam berkomunikasi itu, baik itu di alam maya ataupun di kehidupan nyata secara langsung atau secara verbal, kita harus memperhatikan etika sopan dan santun. Semuanya bergantung dari pribadi kalian masing-masing. Jangan sampai meniru hal-hal yang tidak baik di alam nyata, alam maya atau cyberspace. Nah, karena sangat cepat sekali pengaruhnya. Nah, akhirnya kalian harus bisa memilah mana yang pantas dan tidak untuk kalian tiru, kemudian juga kalian terapkan di kehidupan nyata. Ya, nah dari apa yang Ibu sampaikan tadi, tentunya banyak sekali kejadian-kejadian pelanggaran yang digunakan oleh masyarakat ketika mereka berada atau menggunakan komunikasi secara maya. Nah, sanksi pelanggaran Undang-Undang ITE atau Informasi dan Transaksi Elektronik ini tertuang dalam pasal 27 ayat 3. Undang-Undang ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan pencemaran nama baik. Nah, hal tersebut di pasal 45 Undang-Undang ITE, sanksi bagi pelaku, setiap orang yang memenuhi unsur pelanggaran paling lama dipidana penjara 6 tahun dan atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Nah, tentunya kalian tidak ingin bahwa apa yang kalian bagikan, kalian gunakan sebagai sarana informasi, justru malah membawa kalian kepada sanksi-sanksi pidana ataupun denda berupa uang. Ya, jadilah remaja yang bisa menggunakan sarana informasi secara
menggunakan sarana informasi di alam maya dengan bijaksana. Nah, yang terakhir anak-anak, di sini ada tugas membuat vlog atau video ya. Jadi di sini kalian sebutkan identitas kalian, alamat rumah kalian, kemudian buatlah salah satu contoh dialog ya. Kalian berkomunikasi dengan teman kalian menggunakan bahasa yang santun. Temanya bebas, kalian mau membahas apa saja. Nah, kemudian yang kedua, membuat dialog dengan orang tua. Temanya pun juga bebas berupa video ya. Durasinya kurang lebih 15 menit. Tetap semangat mengerjakan. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan di sini bermanfaat bagi kalian menjadi remaja yang santun dalam berkomunikasi. Selamat bergabung di SMK Negeri 2 Bondowoso. Mudah-mudahan kalian menjadi anak-anak siswa baru, siswa SMK Negeri 2 Bondowoso yang profesional, mandiri, dan berakhlak mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.